Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Ari Setianto SSY, MH, dan teman-teman 3F yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azafadillah Munaf dengan NIM 212111123 dari kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya ingin menyampaikan materi tentang kategori hukum dalam Islam, syariah, fikih, hukum Islam, dan kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Materi yang pertama adalah kategori hukum dalam Islam, syariah, fikih, hukum Islam. Syariah. Secara bahasa, syariah berasal daripada akarnya yaitu syarah yang artinya membuat hukum. Syariah menurut bahasa juga bisa diartikan sebagai saluran air atau jalan. Di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman sebagaimana yang bunyinya summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri wattabiha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun, yang artinya kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari utusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Syariat menurut definisinya itu memiliki dua makna, yaitu syariat secara umum dan syariat secara khusus. Yang secara umum, syariat adalah aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi tercinta kami, Nabi Muhammad SAW, yang berisi mencakup segala macam berupa ibadah, akidah, muamalah, akhlak, dan segalanya yang mana intinya itu berasal dari ibadah. Nah, dari syariat secara khusus sendiri adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amal ibadah manusia. Intinya itu tentang hukum-hukumnya. Fikih. Fikih secara bahasa diambil dari kata faqih yang artinya paham atau mengerti secara mendalam. Definisi fikih sendiri itu adalah ilmu tentang hukum syariat yang berupa amal perbuatan. Jadi yang dibahas di dalam fikih adalah amalan syariat yang dibahas berupa amalan perbuatan tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan tasawuf. Ilmu yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik seperti membahas hukum-hukum sholat. Apapun yang dibahas oleh fikih itu berasal dari dalil-dalil baik yang umum dan khusus. Syariat dan fikih itu memiliki dua perbedaan. Perbedaan pertama dari sisi cakupannya. Syariat lebih luas daripada fikih karena syariat secara umum membahas segala macam hal yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW. Ajaran Islam seluruhnya yaitu syariat. Sedangkan fikih adalah bagian dari syariat, namun cakupannya teratas hanya pada hukumnya saja. Perbedaan kedua itu berasal dari sumbernya. Syariat adalah kaidah-kaidah yang langsung diturunkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran ataupun yang diucapkan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Sedangkan fikih adalah pemahaman secara muttahin terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi syariat itu sumbernya wahyu dan fikih itu sumbernya pemahaman manusia terhadap wahyu. Hukum Islam dalam bahasa Latin hukum yang berarti data. Dari bahasa Arab al-hukm. Hukum secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Maka hukum Islam ini membahas tentang suatu hukum yang ada di dalam agama Islam yang mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah kata syariah atau fikih Islam. Maka hal ini bisa dinilai hukum dalam berbahasa syariah Islam yang bersifat
qad'ai mutlak sebenarnya dan telah berlaku untuk setiap masa dan tempatnya. Materi kedua ada kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Anus Wahbah Al-Juhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam ini selalu berkaitan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang terakhir ada hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Hal ini bertujuan karena hukum Islam diperuntukkan untuk dunia akhirat. Nah, maka dari itu hukum-hukum pokok Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan agar tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam juga ada hubungannya dengan apa yang dikeluarkan oleh seorang mu'aklaf baik dari ucapan maupun pekerjaannya. Hal itu meliputi 2 perkara. Yang pertama ada fikih ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti bersuci, bersolat, puasa, haji, zakat, nazar, dan yang lainnya, yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan perkara yang kedua ada fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan masalah keduniaan seperti segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti rugi yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik privasi maupun publik. Menurut M. Hasbin As-Siddiq membagi sistematika hukum Islam menjadi 6. Yang pertama ada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua ada hukum keluarga, yaitu menikah, tolak, rujuk. Yang ketiga ada hukum kebendaan, yaitu sewa menyewa, jual beli, dan yang lainnya. Yang keempat ada hukum tentang perang, damai, dan berjihad. Yang kelima ada hukum acara di peradilan. Yang keenam ada hukum akhlak. Nah, semua sistematika global tersebut ada tambahannya seperti hukum akidah, hukum ibadah, hukum muamalat, hukum jinayah, hukum acara, hukum perkawinan, hukum waris, serta yang lainnya. Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fikih siasah seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat dimasukkan fikih siasah ke dalam fikih muamalat. Arti luas di sistematika hukum Islam seluruhnya diambil kesimpulan bahwa fikih siasah memainkan peran penting di dalam hukum Islam. Kedudukan penting dan yang strategis dalam masyarakat Islam dapat memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang jelas memerlukan fikih siasah tersebut. Dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menumpang batang ranting, dahan, dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam. Jadi itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.